Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Jelang Pemilu 2024, ribuan warga Bangli belum memiliki EKTP. BNNP Bali menyita 13 kg ganja dan menangkap 6 kurir narkoba. Pelukis kaos barong turun-temurun masih bertahan di Kabupaten Gianyar. Pemilu tinggal beberapa bulan lagi dan Bawaslu serta KPU terus melanjutkan proses tahapan sesuai ketentuan undang-undang. Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Bangli mencatat ada ribuan warga yang hingga saat ini belum memiliki KTP elektronik. Dari sekitar 190.000 masyarakat Bangli yang wajib EKTP, 98% sudah memegang EKTP. Sisanya sekitar 2.700 orang belum memiliki EKTP. Mereka umumnya adalah wajib KTP pemula yang masih berstatus siswa sekolah dan masyarakat umum. Disdukcapil Bangli saat ini terus melakukan proses perekaman bekerjasama dengan perangkat desa maupun sekolah. Bagi masyarakat yang tidak bisa datang karena sakit atau disabilitas dan tinggal di daerah terpencil, Disdukcapil akan jemput bola dengan mendatangi langsung rumah warga. Tidak berpengaruh terhadap DPT karena daftar nama yang ada di DPT itu ada di target yang kita akan datangi ke desa dan ke sekolah-sekolah. Nah, dari target itu yang sebagian besar hampir 60% itu ada di sekolah dengan wajib KTP pemula. Jadi mudah-mudahan lebih mudah kita bisa cari target tersebut untuk segera perekaman KTP elektronik. Disdukcapil akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki EKTP, khususnya terkait hak warga untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, Rabu pekan lalu mulai membahas pengadaan dan pengelolaan logistik untuk pemilu tahun 2024 dalam rapat koordinasi bersama PPPK dan instansi terkait. KPU Jemberana mengingatkan para anggota KPU untuk memperhatikan proses pendistribusian surat suara hingga bilik, tinta, dan alat coblos yang sesuai standar yang ditetapkan. KPU meminta dukungan dari seluruh kecamatan. Jadi dengan keluarnya PKPU 14 dan PKPU 16 terkait logistik, kita mengadakan rapat yang mengundang semua PPK se-Kabupaten Jemberana dan juga kita undang para camat untuk mengantisipasi ke depannya, terutama untuk terkait penempatan kotak baliknya. Jadi saya kira jumlahnya lumayan banyak di masing-masing kecamatan, ada yang sampai lebih dari 1.000 kotak di Kecamatan Nagara. Ini juga lebih awal kita antisipasi karena penempatan kotak selama 10 hari sepanjang rekap di masing-masing kecamatan. Ini kita perlu antisipasi dengan mengajak camat Kabupaten Jemberana. Tapi dari hasil rapat tadi sudah ditemukan solusi ke depannya sehingga semua kotak bisa disimpan di masing-masing kecamatan. Ketua KPU Sudiantara juga mengingatkan para anggota KPU untuk mengawasi ketat proses distribusi logistik menuju tempat pemungutan suara agar tidak timbul masalah di tengah jalan. Seperti diketahui, jumlah TPS Pemilu 2024 di Bali tercatat hampir 900 TPS dan sekitar 450 kotak suara. KPU Pusat saat ini tengah memetakan proses logistik pemilu berdasarkan data yang masuk dari KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Selama ini persoalan logistik pemilu rumit dan kerap bermasalah karena banyak daerah yang lokasinya sulit dijangkau.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli mengimbau perangkat atau prajuru di struktur desa adat di Kabupaten Bangli bersikap netral dalam pemilu 2024 yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Dalam peraturan perundang-undangan pemilu dan pilkada, para prajuru dilarang mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih untuk mencoblos ke salah satu calon. Ketua MDA Bangli, I Ketut Kayana meminta kepengurusan desa adat yang menjabat di struktural desa adat tidak ikut berpolitik dan harus netral. Karena kedudukannya mengayomi seluruh kerama desa adat dengan konsep ngayah. Menurut Kayana, jika prajuru ikut terjun berpolitik, maka akan terganggu kehidupan masyarakat adat yang sudah harmonis. Dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan dan keberlangsungan desa adat. Desa adat ya harus memang netral. Seperti sudah sering kami sampaikan, jangankan dalam politik, dalam segala hal, termasuk dalam nepasan wicara, desa adat harus nyenang tengah. Itu prinsip yang harus kita pegang. Mulai membuat ikhtiar bagaimana caranya sesuai dengan bidang kita, pemilu bisa berlangsung dengan damai. MDA Bangli berencana akan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan pemilu, untuk mencegah agar lembaga desa adat tidak terseret dalam konflik dan pemilu berjalan dengan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.